Pernah merasa bingung saat dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya justru ciri khas orang yang menuduh Anda. Misalnya pasangan Anda yang sangat posesif, tiba-tiba menuduh Anda selingkuh. Atau bos Anda yang selalu menunda-nunda pekerjaan menyebut Anda tidak termotivasi. Anda merasa seperti sedang diadili untuk kejahatan yang tidak Anda lakukan. Rasanya tidak adil, membingungkan, dan sangat melelahkan. Jika ini terdengar akrab, Anda mungkin baru saja menjadi target dari salah satu trik psikologis paling licik dan umum, proyeksi. Ini adalah senjata favorit para manipulator, narsisis, dan orang-orang yang secara emosional tidak dewasa. Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas apa itu proyeksi, mengapa orang melakukannya, dan yang terpenting bagaimana cara Anda melawannya tanpa ikut gila. Jadi, apa sebenarnya proyeksi psikologis itu? Sederhananya, ini adalah mekanisme pertahanan. Cara otak kita yang malas untuk menghindari rasa sakit. Bayangkan ego Anda tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia memiliki sifat buruk. Mungkin rasa tidak aman, kemarahan, rasa bersalah, atau kemalasan. Menghadapi kenyataan ini akan menyakitkan, butuh kerja keras untuk memperbaikinya. Jadi, apa jalan pintasnya? Lempar saja sifat-sifat buruk itu ke orang lain. Ini seperti proyektor film. Film jeleknya ada di dalam diri mereka, tapi gambarnya mereka lihat di layar, yaitu Anda. Tiba-tiba mereka tidak lagi merasa bersalah atau tidak aman. Kenapa? Karena sekarang Anda lah yang menjadi masalah. Beban emosional mereka telah berhasil ditransfer. Cerdas sekaligus pengecut. Penting untuk dicatat. Seringkali ini terjadi di bawah sadar. Pelakunya tidak selalu berpikir, aku akan memproyeksikan rasa malasku padanya. Ini adalah reaksi otomatis untuk melindungi ego mereka yang rapuh. Namun, bagi manipulator yang lebih sadar, proyeksi adalah alat yang disengaja. Alat untuk mengontrol, membingungkan, dan membuat Anda merasa bersalah. Ini disebut gaslighting. Mereka membuat Anda meragukan kewarasan Anda sendiri. Mari kita lihat beberapa contoh klasik proyeksi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda akan mengenali salah satunya. Contoh pertama, pasangan yang pencemburu. Dia, kenapa kamu senyum-senyum lihat HP? Chat sama siapa? Kamu pasti selingkuh. Kenyataannya, justru dialah yang mungkin tergoda untuk tidak setia atau merasa sangat tidak aman sehingga dia tidak percaya ada orang yang bisa setia padanya. Perasaannya sendiri, aku ingin selingkuh atau aku takut diselingkuhi, terlalu berat untuk diakui. Jadi dia melemparkannya kepada Anda. Sekarang fokusnya bukan pada perilakunya, tapi pada pembelaan diri Anda. Misi berhasil. Contoh kedua, bos yang kritis. Bos, laporan ini tidak detail. Kamu sepertinya mengerjakannya asal-asalan. Apa kamu tidak punya komitmen? Padahal dia sendiri sedang kewalahan dengan deadline dari atasannya. Dia merasa tidak kompeten dan takut gagal. Dengan menyerang pekerjaan Anda, dia secara tidak sadar mengalihkan perasaan gagalnya sendiri. Bukan aku yang tidak kompeten, tapi dia. Ini memberinya dorongan ego sementara dan membuatnya merasa lebih memegang kendali. Contoh ketiga, teman ratu drama. Teman, kamu itu selalu saja bikin masalah jadi besar. Kenapa sih kamu suka sekali drama? Ironisnya, pernyataan ini seringkali datang dari orang yang hidupnya paling penuh dengan gosip, konflik, dan kekacauan. Mereka mendambakan perhatian yang datang dari drama, tetapi tidak mau mengakui sifat itu. Jadi, mereka menuduh Anda sebagai biang keladinya. Ini adalah cara untuk menikmati drama tanpa harus bertanggung jawab. Baik, sekarang bagian terpenting. Anda sudah tahu apa itu proyeksi dan melihat contohnya, lalu bagaimana cara meresponsnya? Karena jika Anda salah merespons, Anda akan terseret ke dalam lumpur emosional mereka. Berikut adalah algoritma 4 langkah untuk menghadapi proyeksi dengan elegan dan menjaga kewarasan Anda. Langkah pertama, jeda, jangan bereaksi. Tujuan proyektor, sadar atau tidak, adalah memancing reaksi emosional. Kemarahan, pembelaan diri, air mata. Reaksi Anda adalah bahan bakarnya. Saat Anda merasakan tuduhan yang tidak adil itu datang, jangan langsung menjawab. Ambil napas dalam-dalam. Ciptakan jeda antara stimulus dan respons Anda. Jeda ini adalah ruang di mana kekuatan Anda berada. Ini memberi Anda waktu untuk berpikir, bukan hanya bereaksi. Langkah kedua, cari cermin. Di dalam jeda itu, tanyakan pada diri Anda, apakah tuduhan ini benar-benar tentang saya, atau ini lebih terdengar seperti deskripsi tentang dia? Lihatlah tuduhan itu bukan sebagai cerminan diri Anda, tapi sebagai jendela ke dalam jiwa mereka yang berantakan. Saat Anda sadar bahwa kemalasan yang mereka tuduhkan adalah cerminan dari rasa kewalahan mereka sendiri, tuduhan itu kehilangan kekuatannya. Itu bukan lagi serangan pribadi, itu hanyalah informasi tentang keadaan emosional mereka. Langkah ketiga, gunakan pertanyaan reflektif. Sekarang Anda bisa merespons, tapi bukan dengan membela diri. Itu membosankan dan tidak efektif. Aku tidak selingkuh, hanya akan mengundang jawaban, tentu saja kamu akan bilang begitu. Anda tidak akan menang.
Alih-alih kembalikan proyektor itu kepada pemiliknya dengan pertanyaan yang tenang dan netral. Contohnya, menarik kamu berpikir begitu. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Atau sepertinya ada sesuatu yang sangat mengganggumu. Kamu mau cerita? Ini melakukan dua hal. Pertama, ini menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh. Anda tenang dan rasional. Kedua, dan ini yang paling jenius, ini memaksa mereka untuk melihat ke dalam diri sendiri. Sesuatu yang selama ini mereka hindari. Seringkali mereka tidak punya jawaban. Proyeksi mereka hancur berkeping-keping karena tidak mendapat reaksi yang diharapkan. Langkah keempat, tetapkan batasan. Jika orang tersebut terus-menerus memproyeksikan masalahnya kepada Anda, pertanyaan saja tidak cukup. Anda perlu menetapkan batasan yang tegas. Katakan dengan tenang tapi tegas. Aku tidak akan melanjutkan percakapan ini jika kamu terus menuduhku tanpa bukti. Aku bersedia mendengarkan jika kamu ingin membicarakan apa yang sebenarnya kamu rasakan, tapi aku tidak mau menjadi sasaran amarahmu. Ini bukan tentang agresi, ini tentang menghargai diri sendiri. Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka boleh memperlakukan Anda. Jika mereka melanggar batasan itu, laksanakan konsekuensinya. Tinggalkan ruangan, akhiri telepon, lindungi kedamaian Anda. Jadi mari kita rangkum. Jeda, cari cermin, bertanya, dan tetapkan batasan. Menguasai ini tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan kesadaran dan ketegasan. Kadang Anda akan terpancing, kadang Anda akan lupa. Tidak apa-apa. Proses ini adalah tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Pada akhirnya, mengenali proyeksi bukan tentang menjadi detektif psikologis atau memenangkan argumen. Ini tentang kebebasan. Kebebasan untuk tidak membawa beban emosional orang lain. Kebebasan untuk memahami bahwa reaksi mereka lebih mencerminkan peperangan di dalam diri mereka, bukan nilai diri Anda. Anda tidak bisa menghentikan orang lain dari memproyeksikan, tapi Anda selalu bisa memilih untuk tidak menjadi layar bagi film buruk mereka. Terima kasih sudah menonton.